Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Didasari oleh hasrat bercerita saya yang kurang terpuaskan apabila bercerita di short, maka saya memutuskan untuk membuat video ini. Ya, walaupun sebenarnya baru satu episode saja yang saya rangkum, tapi menurut saya satu episode ini adalah salah satu anime yang sangat epic dan bagus pertarungannya. Karena saya sendiri sudah beberapa kali menonton anime ini dan saya tidak bosan-bosan menonton anime ini. Oke, langsung saja, tidak usah banyak bicara. Siapkan makanan kalian, minuman kalian, camilan kalian, atau apapun itu yang bisa kalian makan. Langsung saja kita ke ceritanya. Let's go! Adegan dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis yang ketakutan dihampiri oleh sosok misterius dengan aura bengis yang sangat kuat. Cerita berpindah ke masa kini di sebuah kota dengan latar abad pertengahan. Di sana terdapat seorang gadis muda. Karena dari awal kita tidak diberitahu siapa namanya, kita panggil saja dengan Siti terlebih dahulu. Meski masih muda, Siti sudah memiliki pengalaman 15 tahun sebagai kelas pendeta. Setelah selesai mendaftar, Siti pun meminta tolong kepada sang resepsionis untuk mencarikan sebuah misi yang mudah, aman, dan terpercaya sebagai misi pertama yang akan ia jalani. Di tengah perbincangan itu, tiba-tiba muncul orang seumurannya yang entah datang dari mana. Kita sebut saja mereka Jono, Nia, dan Tini. Ternyata Jono bermaksud untuk mengajak Siti bergabung pada kelompoknya karena mereka kekurangan penyembuh. Rupanya Jono dan kawan-kawan akan melaksanakan sebuah misi penting, memburu para goblin yang sudah menculik para gadis. Perlu diketahui di sini, goblin digambarkan sebagai makhluk yang jahat, bengis, suka merusak perkampungan, menjarah berbagai ternak dan harta warga, gemar menculik wanita, namun tidak mengoplos bahan bakar menggunakan etanol. Mendengar hal itu, sang resepsionis pun terkaget dan meminta mereka menyerahkan misi ini kepada orang lain saja. Namun dengan sombongnya, Jono mengatakan bahwa dia sudah sering mengalahkan goblin. Mereka pun kemudian sampai ke gua sarang para goblin. Melihat sekitar membuat Siti merasa ketakutan. Ia pun mengajak pulang dulu dan merencanakan ulang strategi mereka. Jono dengan tengilnya pun menjawab bahwa teknik berpedangnya pun sudah sangat cukup untuk melawan mereka. Di saat ia memamerkan trik berpedangnya, tanpa sengaja pedangnya menyentuh atap gua. Seakan ini menjadi sebuah pertanda buruk akan perjalanan ini. Di sisi lain, Nia meyakinkan bahwa Tini adalah lulusan akademi sihir terbaik di kota ini. Dan kemudian mereka pun melanjutkan perjalanannya. Di dalam perjalanan menuju gua goblin, terkuak bahwa mereka hanya mengandalkan sebuah emosi sesaat saja. Karena mendengar bahwa ada kumpulan wanita yang diculik oleh para goblin. Dan yang membuat Siti semakin gelisah adalah segala bentuk penyembuhan luka diserahkan oleh Siti sang penyembuh. Tidak berselang lama, mereka menemukan sebuah benda yang mirip orang-orangan sawah. Jono dan Nia pun langsung masuk lebih dalam, meninggalkan Siti dan Tini sendirian. Siti yang masih syok pun kemudian terdiam sejenak dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberi keselamatan dalam petualangannya yang pertama kali ini. Namun alangkah terkejutnya Siti saat membalikkan badan, ternyata Siti dan Tini sudah dikepung oleh gerombolan goblin. Dengan panik, Tini yang merupakan lulusan akademi sihir terbaik di kota itu terbata-bata mengucapkan mantranya, yang akhirnya dapat mengalahkan satu dari sekian banyak goblin itu. Namun karena jumlah mereka yang sangat banyak, kedua petualangan pemula itu tak sanggup menghadapinya, hingga Tini diserang oleh kumpulan goblin itu. Melihat teman-temannya yang diserang, Jono yang datang terlambat itu pun mengayunkan pedangnya dengan membabi buta dan emosi yang memuncak. Sehingga tanpa sengaja pedangnya mengenai atap gua. Yang mengakibatkan Jono tidak ikut lagi untuk proses syuting nanti di episode 2 dan berikutnya. Kini tinggal Nia dan Siti saja yang bisa bertahan. Nia pun menyuruh Siti untuk kabur menyelamatkan Tini yang terluka. Awalnya Nia dapat mengalahkan beberapa goblin kecil itu. Hingga datanglah goblin yang sangat besar dan dia dikalahkan dengan mudah oleh goblin yang sangat besar itu. Lalu kita di sini diperlihatkan bagaimana busuknya goblin-goblin itu, sangat busuk terhadap seorang wanita yang diperlakukan seperti itu. Merasa putus asa, lelah, dan takut menyelimuti Siti saat mencoba keluar dari sarang goblin. Di tengah perasaan yang campur aduk itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki.
Ya, itu adalah tokoh utama dari cerita ini dan sangat epic dan dramatis kemunculannya. Di mana adegan depan tadi yang kita lihat adalah potongan dari kejadian ini semua. Dengan mudah petualang itu mengalahkan para goblin kunyuk itu dengan mudah. あなたは Goblin Slayer. Namun sayang, ini yang sudah terkena racun dari pisau para goblin tidak bisa diselamatkan. Kasian banget ini si ini. Padahal lulusan terbaik di akademi sihir di situ, tapi malah udah pergi. Di sini kita diperlihatkan betapa presisi, akurasi, dan profesional dalam diri sang Goblin Slayer. Segala bentuk tindakannya sudah terukur dan sangat teliti. Bahkan ia menghitung semua goblin yang ia kalahkan, agar tidak tersisa sama sekali. Bahkan goblin kecil pun tak luput dari serangannya. Bukan karena kejam, tapi memang dari pengalaman yang berbicara. Goblin kecil ini kalau dibiarkan nanti bisa belajar dengan cepat dan dalam beberapa bulan saja mereka bisa menyerang balik dengan sangat bengis. Setelah semua berhasil diselamatkan, kini Siti dengan hati yang mantap melanjutkan petualangannya bersama sang Goblin Slayer. Pelajaran yang bisa kita ambil dari episode pertama ini adalah jangan terlalu menuruti emosi. Pikirkan dengan matang, dengan kepala dingin, dan persiapan yang matang. Siapa ini saya? Pamit untuk undur diri dan terima kasih.